Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau fokus untuk memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita kedatangan tamu dari sahabat-sahabat kita dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading, pelayanan grup Kulintang Sola Gratia. Saya minta bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai kita dan memberkati kita dalam ibadah yang kedua ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Wah, ini karena cuaca dingin mungkin ya. Jadi suaranya agak slow gitu ya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kita sembah Dia karena Dia Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah cara-Mu.
Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh semua karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Urapi kami Tuhan. Beri kami roh puji-pujian sehingga kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, sukacita penuaian. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Yesaya 54 mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini merupakan perkataan firman ya, Bapak Ibu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan nyanyian. Di balkon boleh duduk kembali. Lapangkanlah tempat kemahmu,
Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mari kita beritakan Injilnya. Sebuah pujian lama Bapak Ibu, tapi menjadi berkat buat kita. Satu kekuatan buat kita, kita terus melayani Tuhan, mengabarkan Injilnya dimanapun kita berada. Hari ini, waktu dan saatnya, kita semua diutus oleh-Nya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini, waktu dan saatnya, kita semua diutus oleh-Nya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GIA Kudus, Shalom. Kami dari Kolintang Sola Gracia GIA Pringgading mengucapkan salam dan terima kasih banyak kepada Gembala Sidang yang memberikan kesempatan untuk kami melayani pagi hari ini. Kami akan bawakan sebuah pujian bagi Tuhan dari daerah Sumatera Utara berjudul Lopit Tanganmu. Pujian ini bermakna mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun, sebab kita percaya Tuhan akan menolong kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Unang marsiru abe
Puji Tuhan, permainan musik angklung yang indah ya. Dan lagu pujian dari Sumatera Utara yang mengatakan supaya kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di bulan misi ini, kami ingin memberitakan Injil melalui banyak cara, terutama melalui hidup kami yang sudah disertai oleh firman dan diperbarui oleh Roh Kudus. Engkau menolong kami supaya mengerti kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan mengubah hidup kami, menjadikan kami murid yang siap untuk bermisi. Terima kasih ya Tuhan, lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu, siapkan hati kami. Dan biarlah ada kebangunan rohani di dalam hidup kami, dan Engkau menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk memberitakan sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ajak untuk membuka di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Bulan ini adalah bulan misi ya, Missio Dei sampai minggu depan. Maka kain liturgi kita merah menandakan mengenai api Pentakosta, Roh Kudus yang menyertai kita dalam memberitakan Injil. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Judul tema atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah melatih murid untuk bermisi. Melatih murid untuk bermisi. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutusnya mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya untuk mendahului dia datang ke kota, desa, atau sebuah dusun. Tuaian begitu banyak,
tapi yang diutus 70. Bapa punya tuayan yang begitu berlimpah. 70 itu too small, small number. Bilangannya kecil, 70. Murid-murid pasti akan berpikir, 70 dibandingkan dengan orang-orang Palestina pada waktu itu. Sama seperti kita, kalau kita tinggal di sebuah perumahan, lalu kita bilang kepada tetangga-tetangga atau teman-teman kita yang Kristen di gereja bilang, saya di perumahan ini hanya 2-3 keluarga saja. Yang lainnya non-believers. Kami small number. Jumlahnya kecil. Di kota Kudus ini berapa jumlah orang Kristen? Saya sedang mau mengurus supaya di kota Kudus ini punya penyelenggara Kristen. Sudah punya penyelenggara Katolik, penyelenggara Buddha, tapi belum punya penyelenggara Kristen. Di kota Kudus ini jumlah orang Kristennya puluhan ribu saja. Too small. Yesus mengirim 70 murid-murid di tempat yang luas. Tentu murid-murid bisa merasa kecil hatinya, merasa ragu, merasa terintimidasi. Katanya tuayan begitu banyak, tetapi kok small number. Tapi Yesus tetap mengutus murid-muridnya, jangan takut. Bapa yang punya tuayan, kamu tinggal menuai saja. Bapa yang sudah mempersiapkan hati orang-orang tua, anak-anak muda, remaja-remaja, kamu tinggal menuai saja di setiap tempat di mana engkau diutus. Walaupun tempat itu dikatakan kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kamu diutus oleh Tuhan, dilatih untuk menjadi murid yang bermisi. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya bertanya, why 70 disciples? Mengapa 70 murid yang diutus? Mengapa enggak 80? Mengapa enggak 90? Dan angka yang lebih besar daripada itu. Yesus teringat di perjanjian lama. Nabi Musa pernah memilih tua-tua. Sebanyak 70 tua-tua banyaknya. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Musa pilih, kamu 70 ya. Sertai, dampingi umat Israel ini yang pergi menuju tanah Kanaan. Di Dewan Agama Yahudi pada perjanjian baru juga ada 70 pemimpin-pemimpin agama di Mahkamah Agama Yahudi. Lalu 70 itu artinya apa? 70 itu simbol. Artinya suatu simbol yang menyeluruh. Simbol yang universal. Simbol yang holistik. Yesus ingin mengatakan biarpun 70. Angka 70 itu melambangkan bahwa murid-murid Tuhan nanti kalau bertumbuh, berkembang harus pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Dunia ini miliknya Bapa. Tuayan sudah disediakan di sana, kamu tinggal menuai saja. Kamu tinggal menuai saja.
beritakan Injil kepada seluruh dunia. Itu simbol daripada angka 70. Ia tidak saja memberi tugas kepada murid-muridnya. Yesus tidak saja mengajar, tidak saja memberikan wejangan-wejangan yang luar biasa, tidak saja memberikan teladan hidup, tetapi ia melatih murid-muridnya untuk pergi. Setelah kita belajar teori, mesti praktek, ya. Sudah melihat Yesus mengajar, ajarannya diserap, simpan di dalam hati, terima hidup yang baru, pengalaman pengampunan dari Tuhan. Sudah belajar teori, sudah mengalami, harus praktek. Kalau teori saja tanpa praktek, orang bilang empty. Teori without practice is empty katanya. Teori kalau tanpa praktik itu kosong. Tapi kalau orang hanya praktek, tanpa teori dia blind, dia buta. Gak tahu apa-apa. Maka practice without theory is blind. Pertama kali punya mobil matic, tidak pernah belajar. Ini matic ini bagaimana? Ini kalau R, kalau N, kalau D ini kemana? Asal aja. Gasnya tidak diatur begitu rupa, ditekan begitu, nabrak. Practice without theory is blind. Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus sudah membawa murid-muridnya untuk mengalami dia. Dan Yesus melatih murid-muridnya untuk pergi untuk bermisi, untuk melakukan kehendak Bapa. Perikop ini di telinga orang modern agak aneh, ya. Syaratnya diutus di setiap kota, dusun atau desa yang sebelum Yesus masuk harus berdua-dua. Jangan membawa pundi-pundi, tidak boleh bawa uang. Harta, emas, perak, di Injil yang lain ditulis begitu. Tidak usah bawa kantong perbekalan. Tanpa kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun kalau ketemu orang di pinggir jalan. Jangan beri salam. Ini bagi orang-orang modern, maksudnya apa ini? Yesus mengajar, memerintahkan bermisi seperti ini, maksudnya apa? Pertama, kalau Yesus mengutus pergi berdua-dua masih kita bisa mengerti lah. Oh, pergi berdua-dua berarti memang seseorang itu butuh partner, dia butuh mitra dalam pelayanan. Kalau yang satunya lemah bisa ditolong. Kalau satunya menghadapi perdebatan sengit dari ketidakpercayaan yang muncul, yang satunya bisa membackup. Kalau yang satunya permisi sedang capek, sakit, kondisinya turun, yang satunya bisa cari obat. Dia beli, cari tabib, sembuhkan. Diutus berdua-dua bisa dimengerti, saling mengisi, saling melindungi, saling menjaga. Kalau seorang diri bahaya sekali, digoncangkan begitu rupa. Wah, bisa diserang. Ada sekte orang Kristen di zaman modern ini yang
sering naik sepeda berdua pakai helm. Kalau di kota Semarang tuh pakaiannya putih-putih. Di zaman sekarang ini loh. Naik sepeda, lalu yang dikunjungi apa? Dikunjungi orang-orang Kristen. Maka hati-hati, yang dikunjungi orang-orang Kristen. Lalu diberikan pemberitaan Injil. Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanyalah nabi saja. Atau semi ilahi. Datangnya dari Amerika. Sekte ini, ajaran ini. Walaupun sudah diakui oleh pemerintah. Tapi kalau kita menghadapi sendiri, mereka ini orang pinter-pinter, anak-anak muda. Saya pernah lihat di Semarang mereka punya traktat-traktat orang bule. Lalu anak-anak muda naik sepeda masuk ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah Kristen. Kalau dihadapi seorang diri, waduh kalah. Debatnya pinter-pinter mereka. Maka harus kita saling menguatkan, saling mengisi. Maka firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah mereka. Kalau mau bermisi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi mesti di dalam komunitas yang kuat. Saya pernah menonton film, judulnya 7 Years in Tibet, 7 tahun di Tibet. Orang dari Amerika datang ke Tibet. Seorang diri datang ke Tibet. Tibet itu masyarakatnya religius sekali. Mulai mereka bertanam, mereka upacara kampung, pertemuan keluarga sangat religius sekali. Dan orang ini datang ke Tibet. Apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya dirubah. Imannya dirubah, kepercayaannya dirubah, culture-nya yang dirubah. Karena seorang diri. Gampang sekali seorang diri sulit untuk bertahan menghadapi begitu godaan yang besar. Butuh partner, butuh mitra, butuh komunitas, butuh orang-orang percaya yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau diutus berdua-dua kita masih bisa mengerti, rasional. Tapi apa maksudnya? Jangan membawa bekal, jangan membawa pundi-pundi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika kita pergi, murid yang diutus tidak boleh dipenuhi, dibebani dengan hal-hal yang bersifat materi. Mesti pergi dengan ringan, bukan iming-iming materi. Jangan punya motivasi memberitakan Injil, lalu supaya wah saya punya banyak kenalan itu, nanti dagang saya bisa semakin banyak networkingnya. Kalau bangku-bangku ini banyak orang dimenangkan datang di sini, oh nanti persembahannya jadi banyak, perpuluhannya jadi banyak. Udah seperti itu. Yesus berkata kalau you pergi bermisi, memberitakan Injil siapa saja kamu temui, kamu harus ringan hidupmu. Motivasinya harus baik, tidak terkontaminasi dengan materi. Karena yang dimenangkan adalah orang. Dan setiap kali ada orang dimenangkan, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai. Kalau kita bisa membuat masa malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai karena kita mendoakan seseorang, kita mendekati seseorang, membawanya kepada Kristus. Itu yang membuat malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai. Bukan karena pencapaian-pencapaian saya yang besar, karena pendidikan, karena
apa yang saya bisa miliki. Oh itu penting, tetapi itu tidak membuat malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak. Yang membuat malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak kalau kita membawa orang kepada Kristus. Kalau dia dituai karena miliknya Bapa. Dan arti yang lain adalah utusan misi itu harus siap sedia. Di medan yang sulit harus siap sedia. Apapun risikonya harus siap sedia. Kalau datang di rumah, dijamu, minum, makan, enggak pilih-pilih. Karena memang pada waktu itu banyak orang-orang traveling. Dan ada banyak nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu yang bilang, boleh enggak aku tinggal di rumahmu yang dipilih. Boleh enggak tinggal di rumahmu, sajikan aku pengennya macam-macam seperti ini. Wah itu nabi palsu, guru palsu, hati-hati seperti itu. Murid Kristus harus siap segala medan. Dan murid Kristus harus yakin bahwa Tuhan memberi otoritas. Ya, diutus ke tengah-tengah serigala, siapa yang enggak takut? Banyak orang pintar, tapi sedikit orang berhikmat. Hikmat Tuhan diberikan kepadamu mengalahkan orang-orang yang pintar. Banyak orang-orang yang licik di luar sana. Tapi hikmat Tuhan diberikan kepada kita mengalahkan orang-orang yang licik itu. Ada banyak orang-orang pengen membuat lubang-lubang supaya kita tidak berhasil atau sukses mungkin. Karena persaingan begitu luar biasa. Tapi hikmat Tuhan akan menjadikan kita tahu langkah-langkah yang harus kita ambil. Maka diutus dengan otoritas. Kalau di satu kota tidak terima, kamu kebaskan jubahmu itu debu. Damai sejahtera tidak ada di kota ini. Kau masih tinggal di dalam dosa-dosamu. Maka Yesus memberikan otoritas, bahkan sembuhkanlah orang yang sakit. Usirlah orang-orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus mengutus kita semua, murid-muridnya untuk bermisi. Untuk menyatakan otoritas Tuhan. Kita tidak sekedar pergi, tetapi kita pergi dengan kuasa Tuhan. Dengan penyertaan Roh Kudus. Dengan tanda-tandanya. Dengan hikmatnya. Dengan kuasanya. Dengan penyertaannya yang luar biasa. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan itu diutus untuk memberitakan apa yang disebut sebagai kerajaan Allah. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kerajaan Allah sudah dekat. Kratoning Allah wis nyedaki kowe dalam bahasa Jawanya, dalam bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is near you. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Kratoning Allah wis nyedaki kowe, kratoning Allah wis cedak. The kingdom of God. Diutus dua-dua. Tuhan bilang kerajaan Allah. Beritakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah kuasa Allah. Pemerintahan Allah ada di dalam hidup orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima kerajaan Allah di dalam hidupnya, dia mengalami pengampunan dosa-dosa. Orang-orang yang menerima kerajaan Allah di dalam hidupnya, dia menerima kasih Allah yang luar biasa. Menerima mengenai berkat-berkat
hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kerajaan Allah itu adalah berita yang baik tentang pengharapan, tentang pembaruan hidup, tentang transformasi. Ini adalah shalom di dalam bahasa Ibraninya. Shalom ini kalau orang ngomong shalom artinya damai besertamu, keadilan bersamamu, kehidupan yang harmoni ada bersamamu, kehidupan damai, sukacita ada di dalammu, kerajaan Allah bersamamu. Dan kerajaan Allah ini harus kau beritakan. Di luar sana banyak orang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tuayan sudah banyak, tinggal kamu ngomong saja, there is a forgiveness of God. Di sana ada pengampunan Allah. There is a hope of God. Di sana ada sebuah harapan dari Allah. Tinggal bicara saja tentang Injil, tentang pengampunan, tentang kasih. Bagaimana satu orang dengan yang lain memperlakukan satu dengan penuh keadilan, penuh kasih, penuh hormat, dengan martabat yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita, pergi, beritakan kerajaan Allah. Berdua-dua, pergi. Jangan pikirkan materi. Kerajaan Allah itu soal orang-orang dimenangkan oleh Allah. Soal malaikat-malaikat bersuka cita. Soal hati kita yang diampuni, dosa-dosa kita yang tidak diperhitungkan lagi, buku-buku pelanggaran kita yang tidak dilihat lagi, dan Tuhan menghapuskan semuanya itu, dan kerajaan Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Maka segala beban-beban, trauma-trauma di masa lalu yang menghantui, yang memojokkan, yang menuduh kita dilepaskan begitu saja oleh kuasa Injil kerajaan Allah. Dan Yesus ingin supaya banyak orang mengerti kerajaan Allah ini. Supaya mereka tahu bahwa mereka dicintai oleh Tuhan. Mereka tahu bahwa ada keluarga yang bahagia. Mereka tahu ada hubungan antara anak-anak dan orang tua yang begitu harmonis. Mereka tahu bagaimana menjadi seorang pekerja yang sungguh-sungguh taat, jujur, bertanggung jawab. Sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang menunjukkan integritas hidup, karakter hidup yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itulah the kingdom of God. Kratoning swarga. Maka Yesus berkata, go, pergi. Daftar nama sepupumu, keponakanmu, masih anak dari kakek, nenek yang masih sepupu. Beritakan kerajaan Allah. Nyatakanlah kuasanya. Dan orang-orang yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kerajaan Allah disertai dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Diberi kuasa Roh Kudus. Doa-doanya kalau disertai oleh Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Nasihat-nasihatnya kalau disertai Tuhan memberikan secerca harapan. Kata-katanya memberikan harapan yang kuat, yang teguh di tengah-tengah zaman yang banyak sekali mengalami gangguan kesehatan mental hari-hari ini. Banyak sekali keluarga-keluarga yang kebingungan, yang stres oleh karena banyak hal. Kita butuh
The kingdom of God. Kerajaan Allah yang mesti kita bawa di dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita dulu, the kingdom of God. Kerajaan Allah. Datanglah Tuhan, saya perbarui, saya telah diampuni, saya mau mengasihi, saya mau memaafkan, saya mau memberi, saya mau rajin berbuat baik, saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, dan saya mau memberi hidup saya untuk Bapa. Tuayan begitu banyak. Bekerja sedikit tidak menjadi masalah. Tuayan banyak. Tuayan milik Bapa. Sudah tersebar di mana-mana tuayan itu. Tinggal kau pergi. Dengan kuasa Roh Kudus. Tinggal jumpai mereka. Kalau Roh Kudus bekerja, dia membuka hati. Klik. Datang kepada Kristus. Tidak datang di gereja ini tidak menjadi masalah. Pergi ke gereja yang lain. Tapi mereka sudah dimenangkan oleh Kristus. Masuk di dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan melatih kita untuk bermisi. Mari pergi. Jadilah murid yang bermisi. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik, song WL dan singer. Kita nyanyikan pujian. Tiap hari ku temukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan
kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu yang telah menerima kasih kuasa kerajaan Allah. Kami hidup tidak sekedar menjalani kehidupan kami, tetapi kami punya tugas untuk menjalani misi-Mu ya Tuhan. Kami memiliki tugas menjadi pekerja-pekerja-Mu yang tidak membiarkan tuayan-tuayan yang telah Engkau sediakan Tuhan di sekitar kami. Mari Tuhan pagi ini, beri kami jemaat-Mu di tempat ini, hati yang berani untuk berkomitmen Tuhan, bahwa kami masing-masing telah Engkau perlengkapi dengan kuasa Tuhan yang besar, bahwa masing-masing kami telah mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menerima pengampunan-Mu, kami menerima pemeliharaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami mau belajar berkomitmen Tuhan. Kami mau belajar bersatu hati, bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri. Kami mau pergi keluar dari gereja ini Tuhan, dengan membawa dan melakukan misi-Mu. Kami mau belajar mulai berani membuka diri kami untuk orang lain, bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu, hingga setiap orang Tuhan di sekitar kami, mulai dari keluarga kami Tuhan, mulai dari lingkungan pekerjaan kami, bahkan lingkungan pelayanan kami atau lingkungan di sekitar rumah kami Tuhan. Hidup kami boleh memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang terus perlengkapi setiap kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kemampuan untuk kami semua berani Tuhan, melakukan firman-Mu, hingga setiap orang boleh mengakui, boleh melihat, bahkan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, lewat apa yang kami saksikan lewat kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Minggus, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau terus limpahkan dengan hikmat-Mu, Engkau sertai dan Engkau pimpin ia bersama keluarganya Tuhan, sehingga di dalam apa yang ia kerjakan, di dalam pelayanannya Tuhan, boleh semakin berdampak, boleh semakin Tuhan menjadi pemberitaan Injil di mana ia Engkau tempatkan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah komitmen ini Tuhan tidak sekedar menjadi komitmen bagi setiap kami, melainkan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada beberapa penekanan warta saat siang hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk kunjungan Kulintang Sola Gracia dari Pringgading yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama dan yang kedua. Dan saya yakin kita semua boleh diberkati lewat pelayanan Kulintang saat siang hari ini. Kita kasih aplaus buat mereka. Tuhan memberkati. Berikutnya, pengkhotbah tamu minggu depan, tanggal 27 Oktober 2024, firman Tuhan di dalam ibadah rayang pertama dan yang kedua, akan dilayani oleh Bapak Ulbricht Siahaan dari Semarang. Beliau ini adalah pendiri dan pembina Yayasan Auhano Indonesia Muda. Dukung dalam doa supaya pelayanan dalam ibadah rayang pertama dan kedua boleh memberkati kita semua. Dan pada hari Sabtunya, tanggal 26 Oktober, beliau juga akan mengisi seminar ya di tempatnya di ruang ibadah ini di lantai 2, mulai pukul 17 sampai pukul 18.30, jam 5 sampai jam setengah 7. Tema yang beliau akan sampaikan adalah kaum muda di era digital. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara bisa hadir pada saat hari Sabtu tanggal 26. Tuhan memberkati.
Kemudian yang berikutnya telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus. Saudara kita seiman yaitu Bapak Limono atau Wi Siong Lim. Beliau ini adalah suami dari Ibu Suparti atau papah dari Saudari Sriwati, Wahono, Gianto, dan Bagus dalam usia yang ke-66 tahun. Sudah dikremasi pada hari Kamis di Krematorium Darussalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Yang berikutnya, Kudus bernyanyi, Bakti bagi Negeri. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Giaku bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pisparawi Daerah Kudus akan menyelenggarakan home concert dengan konsep acara Kudus bernyanyi dengan tema Bakti bagi Negeri yang akan diadakan pada hari Senin 28 Oktober di ruang ibadah utama kita di tempat ini pukul 18.30. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung dalam acara ini dan kita akan bersama-sama menikmati setiap penampilan-penampilan yang akan dilakukan beberapa gereja yang ada di Kota Kudus di tempat ini. Kita dukung dalam doa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di ibadah kita di tempat ini. Kalau ada baik yang di bawah ataupun yang ada di balkon, silahkan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Oktober sampai hari ini. Mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 20. Dipersilakan bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Sekali lagi nanti Bapak Ibu Majelis akan memberikan kenang-kenangan yang berulang tahun. Ada? Baik, berikutnya saya serahkan kepada Pak Minggus untuk bisa mendoakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan ini. Jadilah murid Kristus yang bermisi. Ya. Sekali lagi atas nama majelis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada grup Kulintang Sola Gratia ya. Ya, tahun depan datang lagi ya. Dan terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dan bapak sekalian, karena ada bapaknya tadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau sendiri yang empunya tuaian, dan kami adalah penuai-penuai. Dan utuslah kami supaya kami boleh memberitakan kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk paduan Kulintang, grup Kulintang dan penyanyi yang ada juga. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan, dan biarlah boleh menjadi saksi Tuhan melalui musik dan pujian. Dan mereka akan kembali lagi ke Semarang pada siang hari ini. Engkau menyertai, memberkati. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang datang telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga membawa persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi
mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan, semakin menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih untuk umur yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang bergumul sakit, penyakit, di usia tua, pergumulan-pergumulan ekonomi ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memberi kekuatan, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk memulihkan dan memberikan mereka dukungan-dukungan dari dalam hidup mereka, yaitu iman yang terus tertuju kepada mereka. Berkati anak-anak muda yang sedang berkarir di kota ini, mereka sedang menapak masa depan. Bahkan anak-anak yang sedang mau mempersiapkan untuk masa depan di studi di luar kota. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati anak-anak muda ini. Berkati keluarga yang masih pengen punya keturunan di dalam hidup mereka, karena secara usia masih memungkinkan. Tuhan berkati mereka, bila kehendak Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk kota ini, berkati kota ini Tuhan, biarlah kota ini menjadi aman, menjadi stabil, dan Tuhan jaga dari segala hal yang tidak baik. Berkati pemerintah daerah, juga pemerintah pusat di mana kami mempunyai presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang baru. Berkati mereka Tuhan untuk membawa negara ini ke jalan yang benar, kepada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, Engkau menyertai supaya bangsa-bangsa ini boleh mengambil sikap untuk cinta damai, dan gencatan senjata boleh terjadi di daerah-daerah konflik perang. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai boleh nyata. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.